Perenungan firman Tuhan, mari kita siapkan bacaan Alkitab dari Ibrani pasal 3 ayat 16 sampai 19. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Sebagaimana telah Engkau nyatakan melalui sakramentum baptisan kudus anak atas diri anak cucu kami terkasih, Ivana Audrey Torisumbi, kami mengucapkan syukur atasnya. Kini kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu Bapa. Sebelum kami mengakhiri minggu terakhir ini di tahun 2021. Tuhan berfirmanlah, karena firman-Mu lah kekuatan dan pengikat kami atas jaminan keselamatan Tuhan, supaya kami hidup olehnya. Kami semua yang hadir ini maupun jemaat yang mengikuti ibadah ini dari rumah masing-masing sedia mendengarkannya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan kita pada saat ini terambil dari Kitab Perjanjian Baru, Ibrani pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16 sampai 19. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah, sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidupnya. Haleluya. 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 Kepada kita di gereja ini maupun yang mengikuti ibadah ini secara live streaming dari rumah masing-masing atau dari tempatnya dimanapun berada, saya menyapa kita semua. Shalom. Puji syukur, kemarin kita sudah merayakan malam Natal dan ibadah Natal. Hari ini kalau dalam tradisi gereja juga GKST ini adalah Natal yang kedua. Jadi biasanya Natal kedua itu dilaksanakan baptisan kudus. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan hari ini telah dilaksanakan baptisan kudus bagi anak kita terkasih cucu ini, yaitu Ivana Audrey Torisumbi. Mari kita jaga dia ya Oma ya. Mari kita jaga dia ya Om, Tante semua, apalagi para saksi ini. Ya, para saksi ini kokoh kuat ini di belakang. Jadi kita percaya dengan para saksi yang berdiri kokoh kuat ini, itu benteng pertahanan itu ya. Makanya kalau besok ini Ivana ada salah-salah, ya kita cari saksi-saksi yang kokoh kuat itu, ya, yang kita cari mereka di belakang. Ajarkan dia hal-hal yang baik, terutama spiritualitas Kristen. Spiritualitas itu saripati agama, saripati dari kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kalau bunga yang suka dicari lebah itu adalah saripatinya. Karena apa? Di situ ada yang manis. Lalu itu diambil, dibawa ke sarang lebah, menjadi madu yang kemudian kita nikmati. Madu itu manis. Jadi spiritualitas itu saripati agama, bagian manis. Dan kalau itu keluar, kalau itu dirasakan orang, orang akan senang. Nah, kalau tema kita dalam perayaan Natal tahun ini, cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Dan cinta kasih Kristus itulah saripati dari kehidupan bergereja, hidup bersaudara, dan lain-lain sebagainya. Beberapa waktu lalu saya dengan istri, dengan mamanya Butet, diundang untuk perayaan Natal. Lalu pendeta mengatakan tema kita, cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Pendeta bilang begini, coba masing-masing mengucapkan itu kepada istrinya, kepada suaminya, kepada anaknya dan semua orang.
Lalu kita mengatakan cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Sebelah kiri kanan. Sama istri saya beda, saya bilang I love you. Wah, langsung bilang bapak ini, ya kan, langsung bergerak-gerak begitu ya. Saudara-saudara, cinta itu membuat kita bergerak-gerak. Ya, ngapain bilang cinta kasih persaudaraan? Orang dia sama saya kok I love you ma. Wah, dia langsung bergerak-gerak, kamu ini. Jadi cinta itu menggerakkan memang. Ya, betul-betul membuat orang tersepona. Tersepona gitu ya. Jadi si Ernia ya, kalau di Facebook bagus sekali ya. Saya suka ikut Facebook mereka berdua gitu ya. Yang dari lautan mengatakan sesuatu manis ya. Ernie juga begitu ya. Cuma apa kemarin kata Rio? Tidak bisa datang ya. Tapi kata-katanya bagus begitu ya. Saya bilang sama Rio, awas kamu kalau kata-katamu berubah nanti ya. Habis menikah biasa berubah, ya kan? Mau tanya dulu sama Melsin dengan Ferry. Sudah berubah Bu, jangan dulu. Harus manis kata-kata itu. Jadi ajarkan spiritualitas Kristen. Dan spiritualitas Kristen kita itu kemarin dengan sangat menarik ya. Saya nonton ulang di rumah, khotbahnya Pendeta Damani. Betul-betul menarik dia urai. Saya sendiri mengusulkan tema, saya sendiri yang tergugah begitu ya. Karena dia bilang hanya dengan pengorbanan anak domba. Cinta kasih Kristus itu adalah pengorbanan. Hidup ini akan berkembang dan bisa kita pertahankan dengan pengorbanan. Ya, jadi kita bersyukur Indra dan Indah itu kita berkati dulu di GPL ya. Kalau tidak salah pasangan yang kedua kali Bu Ros ya. Setelah Dewi ya. Setelah Dewi dan Andi yang kedua ya. Jadi buat ya. Ya, maksudnya kita masih di GPN, cuma pelaksanaannya di Kelapa Gading. Jadi selamat untuk keluarga muda ini, maju terus ya. Kemarin saya lihat si Audrey sudah diajak Badero di Facebook. Saya ikuti, wah Badero mereka di komplek. Tidak bawa undang-undang ini Oma ini Tidak bawa undang. Itu bahagia begitu. Lebih baik begitu ya. Nggak usah kemana-mana mau pergi di Amerika ya. Orang rencana ke Amerika tapi susah pulang toh. Lebih baik kita Badero saja di mana dia. Itu cinta kasih yang menggerakkan persaudaraan. Tema hari ini adalah jangan hilang iman dan pengharapanmu. Saudara-saudara, pertanyaan saya adalah apakah iman dan pengharapan itu bisa hilang? Bisa. Begini, sebenarnya iman tidak bisa hilang. Kalau pengharapan iya. Tetapi yang dimaksudkan dengan hilang ini adalah padam. Tidak lagi menyala. Kenapa saya bilang iman itu sebenarnya tidak hilang? Karena kita diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang beriman. Kita ini diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang beriman. Gak ada manusia yang tidak beriman. Dia seateis-ateisnya orang pasti mengaku bahwa hidup ini, dunia ini ada yang ciptakan. Dan tidak mungkin yang ciptakan itu robot. Dan tidak mungkin yang ciptakan itu manusia. Walau dia tidak mengakui Tuhan, tapi ada yang kuasa di balik semua peristiwa dan alam semesta ini. Makanya walaupun dia tidak beriman, kalau tak kaget, dia pasti bilang, oh my God, ya kan? Walaupun dia tidak beriman, dia pasti kalau tak kaget, oh Tuhan, oh my God. Dia sebut juga nama Tuhan. Saudara-saudara, iman itu tidak mungkin hilang, karena kita diciptakan sebagai makhluk bertuhan. Di mana buktinya? Oleh karena kita waktu diciptakan itu dari debu tanah, jadi Adam, lalu Adam hidup oleh nefes. Diberikan ruah, nefes. Yang kemudian membuat dia bisa beraktivitas. Nefes kita diambil, kita mati. Jadi makanya kalau orang mulai dekat ajal, itu gemetaran. Gemetaran kalau tidak siap iman. Kalau tidak siap iman, gemetaran Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya, oleh karena itu mari perbaiki iman. Dalam Alkitab ada 3 perikop yang menunjukkan supaya kita siap. Siap dalam iman, siap dalam kesaksian. Yang pertama, kata Tuhan, bukan semua orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Jadi tidak selalu orang yang bilang, Tuhan, puji Tuhan, haleluya, masuk dalam kerajaan surga. Enggak.
melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku, katanya. Yang melakukan, ya, bergereja, bantu orang susah. Kalau ada misalnya, kalau oma misalnya lagi pusing ya, omanya Audrey, mari kita datang. Pergi badero, itu melakukan kehendak Tuhan itu. Membuat suasana jadi sukacita atau yang lain-lain. Kemudian dikatakan begini, terkait dengan ayat yang pertama tadi, lalu ada yang datang kepadanya, Tuhan, aku sudah menyembuhkan dalam namamu, aku melakukan pelayanan dalam namamu. Semuanya aku lakukan dalam namamu dan berhasil, Tuhan. Dia mungkin merasa yakin, pede bahwa itu akan menjadi jalan bagi dia untuk masuk surga. Apa Tuhan bilang? I don't know you, saya tidak kenal kamu. Jadi ini yang buat saya gemetaran. Kami dengan Ibu Dian, dengan Pak Enal, kadang-kadang kami gemetar di situ dengan Ibu Esther. Kenapa? Jangan-jangan yang saya lakukan ini tidak ada nilainya di hadapan Tuhan. Oh, dia ramapuru raya, raneo, ane memberata di surga, nato impue, nakuto pue. Ya aku mau retaran gloria. Kami sangkan dari gloria Pak Ibu Majelis bekuncani siko. Wah, dia tumangi kita itu. Artinya begini, pelayanan ini bagus, tapi jangan sekali-kali, kata Yohanes, mencuri kemuliaan Tuhan. Dia akan semakin besar, tapi aku semakin kecil. Itu. Yang kedua, ayat yang berikut adalah, kalau nanti Tuhan akan datang, dia bersama-sama dengan malaikat, dia akan bersemayam di atas tahta, lalu dia akan mengumpulkan seluruh bangsa di muka bumi dan memisahkan seorang dengan yang seorang. Satu di sebelah kiri, satu di sebelah kanan. Kambing di sebelah kiri, domba di sebelah kanan. Dia berkata kepada domba, masuklah ke dalam perjamuan Tuhan, engkau yang diberkati. Karena waktu aku lapar, waktu aku haus, waktu aku telanjang, waktu aku sakit, waktu aku di penjara, engkau memberi aku makan, engkau memberi aku minum, engkau melawat aku, engkau mengunjungi aku. Mereka bilang, Tuhan, bila mana kami melihat engkau lapar, haus, telanjang, ada sakit, bahkan di penjara. Di penjara di sini bukan karena kejahatan, tapi karena penindasan. Kapan Tuhan? Apapun yang kamu lakukan pada saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untukku. Banyak orang susah. Mau cari Tuhan, bukan cari di mall, bukan cari di gereja. Cari orang susah. Kalau cari orang susah, ada ayat yang mengatakan begini, selagi masih ada kesempatan, berbuat baiklah kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawanmu seiman. Jangan bantu orang yang jauh-jauh, sementara di kita, di lingkungan kita ada yang susah. Orang-orang terdekat itu adalah keluarga kita. Mungkin keluarga itu menyebalkan, tapi kalau dia susah kita mesti bantu. Mungkin jemaat kita ini menyebalkan, tapi kalau dia susah kita mesti bantu. Memang ayat ini bagus. Kalau saya uraikan panjang, maksudnya begini, dikatakan terutama kepada kawan-kawan seiman. Tadi saya pikir egois ini ayat. Bukan soal egois. Melainkan pertama-tama kondisinya begini. Anere anuma pakaju araya, menyakitkan hati. Kawan seiman, itu yang pertama. Tidak boleh bilang, nah emosi harinya. Re daftar, dan dapat kesempatan cinjau barabe. Nah tu Ibu Ros Papin, tidak usah Jo. Tidak boleh. Tapi Ibu Ros tidak pernah bilang begitu. Siapapun harus kita bantu. Di rumah apalagi, keluarga. Re anu tongo ngomong bepongi pa, masih musuhan sama keluarga. Itu bahaya itu. Itu berbahaya. Kemudian, yang di sebelah kiri itu dibuang ke dalam api yang katanya tempat iblis, api yang kekal. Karena pada waktu aku lapar, pada waktu aku haus, pada waktu aku telanjang, pada waktu aku di dalam penjara dan sakit, kamu tidak memberi aku makan, minum, baju dan lain-lain sebagainya. Mereka juga bertanya, kapan Tuhan? Bila mana Tuhan telanjang, lapar, haus, telanjang dan seterusnya, lalu kami tidak memberi makan? Tuhan mengatakan, apapun yang kamu tidak lakukan pada saudaraku yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untukku. Itu ayat yang kedua. Ayat yang ketiga mengenai perempuan bijaksana dan bodoh. Masih ingat mengenai perempuan bijaksana dan bodoh? 5 bijaksana, 5 bodoh. Lalu kemudian mereka menantikan kedatangan mempelai laki-laki, yaitu Yesus Kristus. Waktu itu mereka tertidur. Saat mempelai datang, mereka dibangunkan. Maka orang bijak itu masih kedapatan lampunya menyala. Maka mereka bisa menyambut sang mempelai.
Kemudian orang-orang yang dibilang bodoh itu mati lampunya. Mereka bilang kepada yang bijaksana, berikanlah kami minyak supaya kami juga bisa menyambut mempelai laki-laki. Mereka mengatakan tidak mungkin, karena kami harus mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri itu masing-masing. Tidak ada lagi nanti misalnya Indra bilang sama mamanya Audrey, "Ma, hari ini saya malas ke gereja, Mama Jo yang wakili." Tidak bisa. Masing-masing mempertanggungjawabkan imannya. Masing-masing. Jadi mesti begitu. Nah, orang Indonesia kan kebanyakan, apalagi kita di kampung ya. Ane maju be mulai sendai penatoka kumi menjo enggak ini. Ya aku di Banua mau wakilkan kita. Tidak ada keselamatan perwakilan. Harus dijalani bersama-sama. Jadi mari kita beriman dalam spirit seperti itu. Karena kalau kita telat, kita akan kehilangan segala-galanya. Semuanya akan menjadi sia-sia. Saudara-saudara, yang ditekankan di sini saya akan ulas sedikit, bahwa supaya iman kita itu tetap menyala dan kemudian pengharapan kita tetap hidup, jangan ikuti kelakuan orang Israel. Dikatakan, sebenarnya kalau dibaca dari ayatnya yang pertama ada kesimpulan yang menarik di situ. Dikatakan begini di sana. Ayatnya yang ke-15 dikatakan begini. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Orang Israel itu lalu ditegur, dihukum Tuhan karena mereka selalu mengeraskan hati, geram kepada Tuhan. Banyak orang seperti orang Israel, mereka geram, kenapa Tuhan kasih keluar kami dari Mesir? Lebih baik kami tinggal di Mesir daripada kami mati di padang gurun, mati dalam tiadaan apa-apa. Kami kalaupun jadi budak di Mesir masih bisa makan roti, masih bisa tidur. Di sini tidak. Itu yang Tuhan marah. Sudah dibebaskan, marah. Kalau Tuhan membuat hidup kita berkembang dan maju, itu bukan hal mudah. Ya, ini zaman pandemi ini banyak orang yang geram, marah. Kenapa terlalu lama Tuhan? Kenapa tidak selesai? Kita pikir sudah mau selesai, datang lagi Omikron. Tidak tahu ini Omikron sudah berapa, Pak Jamie, sudah berapa orang yang kena Omikron. Ya, mudah-mudahan bisa kita atasi. Ya, ada orang medis, Yul, sudah berapa orang? Ya, tapi di rumah sakit UL belum ada yang dikarantina ya. Mudah-mudahan tidak ya. Ini UL ini hebat. Sesadiki flu tapi dia aman. Kita orang yang ngerasa sehat, sesadiki dia flu tapi aman. Kita orang yang merasa sehat dikarantina lalu gara-gara COVID. Saya iri sama dia. Dulu saya pikir ini UL tidak lama karena COVID ini. Aman dia, kemana-mana karena sedikit AC flu, capek sedikit flu. Padahal orang bilang yang begitu paling cepat karena COVID. Tidak, sampai hari ini dia aman. Memang Tuhan berkati ini Uli ini ya. Ya, kita doakan dia diberkati pekerjaannya, diberkati jodohnya juga ya. Iya, diberkati. Dua-dua ini kita doakan diberkati jodohnya. Saudara-saudara, di ayat yang ke-16 dikatakan begini, itu menarik. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah sekalipun mereka mendengar suaranya? Mereka selalu mendapatkan firman dari Tuhan. Orang kalau mendengarkan firman dari Tuhan, itu tanda bahwa kita dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita masih mendengarkan khotbah, itu puji Tuhan. Neren apakah itu video, biasa orang mempakatu video. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata, firman paliu. Jangan. Ya, di grup Gloria dulu pernah ada yang mengeluh toh, bukan mengeluh, sebenarnya memberikan masukan. Tidak usah semua kirim firman. Papi Neha saja kirim firman satu cukup. Saya bilang, saya itu di grup yang lain banyak firman. Saya pendeta tapi saya baca firman Tuhan yang dikirim oleh semua orang. Karena apa? Saya punya prinsip, semua orang dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya. Kadang-kadang khotbah saya, contoh-contoh itu saya ambil dari khotbah-khotbah mereka. Atau ada beberapa penegasan, saya ambil dari mereka. Jadi kalau ada video saya nonton. Saya tidak cuma buka langsung lewat, tidak. Ya, memang kita sibuk, tidak semua orang akan begitu. Tapi saya selalu berpikir, firman apapun yang sampai kepada saya, tanda Tuhan mengasihi saya. Mereka marah. Orang Israel padahal masih mendengarkan suara Tuhan, geram. Siapakah orang yang bikin Tuhan marah? Orang kayak begitu. Orang kayak begitu. Minggu
adalah jadwal kita, hari Minggu adalah jadwal kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Jangan lakukan yang lain. Itu akan membangkitkan amarah dari Tuhan. Jangan lakukan. Lalu di ayatnya yang ke-17, dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka semua yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan? Kenapa mereka semua dimurkai? Karena melawan kepada Tuhan. 40 tahun, waktu yang panjang. Tapi mereka tidak pernah sadar-sadar. Jadi kalau kita melawan, bukan cuma marah, murka. Kalau marah masih bagus, ya. Kalau marah masih bagus. Saya pernah lihat satu orang, dia tegur anaknya dilawan, dia marah, ya kan? Lalu dia tegur lagi, apa dia bilang? Apa dia bilang sama mamanya itu? Ada kata-kata tidak enak, murka mamanya, murka, ya. Memang pantas dia murka karena kata-kata anaknya itu tidak enak didengar. Jadi yang tadinya cuma marah, lalu dibalas tidak enak, murka. Kalau sudah murka itu, udah kalap. Tapi Tuhan tidak pernah kalap. Cuma memang ada waktu dia murka. Murka artinya dia marah besar. Dia marah besar. Nah, langsung melangkah pada ayatnya yang berikut. Dan siapakah yang telah ia sumpahi? Dari marah, murka, disumpahi. Ya, tapi saya minta orang tua kita jangan sumpahi anak kita, ya. Pak Indra dengan Mama Audrey jangan sumpahi anak, ya. Karena mulutmu adalah harimaumu. Saya pernah kasih contoh, tapi juga mungkin sudah lupa. Jadi di sana, di Ciledug ada tetangga kami, orang Toraja. Dia itu bertetangga dengan satu keluarga. Ini anaknya bandelnya luar biasa. Bandelnya luar biasa itu anak. Jadi sekali waktu itu bapaknya bilang begini, kamu jangan pergi. Karena sering keluar anaknya, laki-laki. Tapi anaknya melawan. Bahkan anaknya pergi. Dia ambil tas, pergi. Dia nggak dengarkan bapaknya. Bapaknya bilang, gua sumpahi lu mati. Ditabrak mobil. Siangnya mati ditabrak mobil. Dia mau nyebrang ditabrak mobil. Itu bapaknya sampai hari ini menyesal. Menyesal. Jadi jangan sumpahi anak kita mau bandel bagaimanapun, ya. Kita bawa dalam doa. Kalau memang panas hati, lebih baik buka Alkitab, buka Alkitab. Kadang-kadang memang kalau emosi menangis, saya ajarkan satu lagu. Lagunya apa? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Mau marah bagaimana sama maitua, sama paitua, anak-anak atau sama tetangga, sama majelis, sama pendeta, ambil. Ya, kalau yang tidak bisa main gitar, baca Jo, ya. Itu lagu, ya. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Itu kalau dinyanyikan itu adem tentrem, kata orang Jawa. Langsung lese kojoraya. Ya, itu dan dangayu ane sengke, kanya ane Rikita Ribere anu pasengke pancai kan. Saya harap orang Gloria jangan sengke-sengke, marah boleh, tapi jangan sampai murka-murka amat. Bahkan jangan menyumpahi. Tapi orang Israel disumpahi oleh Tuhan karena kebebalan yang luar biasa. Oleh karena itu, mari kita tetap percaya kepada Tuhan yang telah datang. Lalu kemudian sekarang sebentar ini mau meneguhkan keselamatannya. Ketika kita menerima roti dan anggur perjamuan, tanda nyata dari Tuhan mau meneguhkan kembali karya keselamatannya dalam hidup kita. Makanya kita menerima dengan hati yang terbuka, hidup yang terbuka, bahwa Tuhan kiranya berkarya dalam hidup saya. Ya, saya tutup dengan satu kisah, ini kisah nyata. Ada seorang bapak, dia dosen. Saya kenal baik, bahkan dia ceritakan pengalamannya. Jadi dia kesal sama keluarganya, luar biasa. Dia kesal. Saya tidak tahu persoalannya, tapi memang beberapa kali kami ngomong itu berkisar pada soal keluarga. Dan apa yang dilakukan? Dia tidak lagi beribadah, tidak mau lagi urus keluarganya. Bahkan mohon maaf saja, ya, dia pergi pokoknya melampiaskan keinginan-keinginannya. Dengan gajinya, dengan semua, dia tidak pedulikan. Itu berjalan kurang lebih 4 tahun.
Dan dia bilang kepada saya, dia bilang, "Pak, itu sepertinya iman saya hilang." Saya bilang, iman tidak hilang, cuma padam. Lalu yang dia puji Tuhan, puji syukur, keluarganya tetap mencintai dia, mengasihi dia. Padahal dia sudah melakukan banyak hal yang sebenarnya tidak pantas, tidak layak. Tapi dia melakukan. Nah, ketika dia tanya kepada saya, apakah orang seperti saya masih layak untuk menerima keselamatan dari Tuhan? Saya bilang, Tuhan kita, Tuhan pengasih dan penyayang. Ia menebus kita, kata firman Tuhan, ketika kita masih berdosa, bukan ketika kita telah sempurna. Lalu dia sadar dan kemudian dia bertobat, dia melakukan banyak hal. Saudara-saudara, saya ingin mengatakan begini, bertobatlah sebelum menerima anggur dan perjamuan. Memang biasanya pemberitahuan pada minggu-minggu yang lalu harus disertai dengan sebuah komitmen. Kalau di GKI, 1 minggu sebelumnya itu kita disuruh berdiri. Apakah kita siap untuk menerima roti dan anggur? Kami percaya. Karena itu diurut. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan firman Tuhan. Kalau membenci, hendaklah engkau mengampuni. Kalau yang lain-lain, hendaklah kita mengasihi dan seterusnya. Walaupun sebentar ini sudah kita akan segera menerima roti perjamuan kudus, saya mau mengajak kita semua untuk minta pengampunan daripada Tuhan. Kita akan mohon ampun. Makanya sebentar sebelum kita menerima roti, saya akan mengajak kita berdoa minta ampun. Supaya masuknya roti ke dalam tubuh kita dan anggur ke dalam diri kita tidak sia-sia. Semoga Tuhan memberkati kita dengan jaminan keselamatan ini. Saya percaya kita semua yang ada di ruangan ini dan yang mengikuti ibadah, kita doakan semua keluarga kita bisa menyeberang di penghujung tahun 2021 masuk tahun baru 2022. Ada amin? Tuhan memberkati kita. Amin.